Lihat deh sosial media kita. TikTok tuh cuma semenit scroll dapat. Tanyakan keadaan emosionalnya, spiritualnya. Jangan tanyain melulu Nilainya berapa? dia bisa nggak, Bu? KPK banyak menemukan anak-anak yang tidak bahagia di sekolah ternyata karena tidak bahagia di rumah. Berarti itu Jangan lupa like, share, dan subscribe, dan komen, dan tekan tombol loncengnya ya kalau kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, hari ini kita kehadiran narasumber yang luar biasa. Beliau adalah sosok ibu-ibu, sosok pengajar, dan beliau memang sekarang konsen dalam pengembangan anak-anak dan juga mungkin terkait dengan parenting juga. Siapakah beliau? Beliau adalah Ibu Santi Hayuning Tias. Assalamualaikum, Bu Tias. Waalaikumsalam. Sehat ya, Bu Tias ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Bu Tias nih, seperti profesi Ibu ini sebagai kepala pengasuhan dan konseling di Insa Mandiri itu, tapi kan cakupannya tidak hanya sekedar itu. Hal yang sering Ibu pelajari dan sharingkan kepada kita semua itu soal parenting. Di luar sana nih, kita sering melihat ada orang tua yang ketika menitipkan anaknya ke sekolahan, hanya pengen taunya setelah lulus udah jadi bener aja gitu, lulus udah jadi bagus aja, udah jadi pinter aja kayak gitu. Pernah nggak ngeliat kayak gitu? Atau memang sebenarnya ya sering menjumpai hal-hal yang kayak gitu sih? Mungkin ya ada gitu kayak gitu. Boleh dijelasin, Bu Tias? Iya, Masya Allah, tabarakallah. Saya mulai dari mana ya? Wah, ini kalau suruh cerita saya bisa sampai besok ini cerita. Ya justru itu. Karena cerita Bu Tias biasanya kan memberikan pembelajaran. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Jadi sejak saya bergaul dengan anak-anak nih di KPK, memang saya dan teman-teman tim KPK itu dengan guru-guru BK di SMP maupun di SMA banyaklah mengalami banyak penemuan-penemuan. Banyak penemuan ya. Penemuan-penemuan. Harta karun. Harta benar-benar. Setuju saya kalau disebut harta karun. Jadi gini Mas, betul sekali kebanyakan orang tua berharap anaknya ketika dimasukkan ke sebuah sekolah, apakah itu sekolah full day atau boarding, dia kepingin anaknya lulus nilai bagus. Kemarin waktu wisuda SMA, Pak Munif mengingatkan orang tua kembali dan guru, terutama ya orang tua dan guru, bahwa perhatikan proses pendidikan. Perhatikan proses Pendidikan. Ya. Itu di highlight sama Pak Munif, betapa yang namanya proses mendidik dan pendidikan itu sangat penting. Proses jadi bukan hanya sekedar nunggu hasilnya, tapi prosesnya itu penting ya. Betul banget. Prosesnya itu penting banget sehingga mungkin karena ketidakpahaman orang tua atau ketidakpahaman guru gitu ya, maka kadang guru mau cepetnya aja, orang tua juga mau cepetnya aja, maunya ujungnya bagus, naik kelas, dapat PTN negeri atau perguruan tinggi swasta yang baik gitu ya. Orang tua tidak melihat betapa anaknya harus berjuang untuk belajar, harus berjuang untuk beradaptasi dengan pelajaran-pelajaran yang begitu banyak, harus beradaptasi dengan gurunya yang sifatnya modelnya beragam, harus beradaptasi dengan teman-temannya. Anak juga punya masalah gitu loh. Jadi tuntutan orang tua itu jangan juga berlebihan gitu. Oke, berarti tuntutan orang tua. Jadi memang Jangan orang tua juga berlebihan. memang yang harus mengerti ya. Memahami. Jadi kedekatan emosional antara orang tua dan anak itu juga penting banget ya. Betul banget Mas, Oke. karena gini, ini mungkin saya mikirnya gini ya, ini apa karena zaman sekarang serba instan, ada mie instan, ramen instan, Instagram, semuanya serba instan ya, kemudian cara berpikir kita juga jadi serba instan, serba cepat. Lihat deh sosial media kita, TikTok tuh cuma semenit scroll dapat
kita bisa lihat Itu udah ilmunya udah banyak banget ya, maksudnya bisa ilmunya ilmu banyak atau banget. mungkin informasi yang disampaikan. Sebenarnya udah yang sedang mau dirusak oleh TikTok atau atau YouTube Short adalah kita tuh nggak dikasih kesempatan memproses. Kita cuman dalam di waktu entertain 1 menit udah tahu hasilnya, endingnya apa. Coba Kak Imam nih mungkin tahu ya, Oh, di Kak Imam TikTok apa tuh? atau YouTube Short itu kan sebelum jadi cuman video 5 menit atau TikTok 1 menit itu prosesnya ya Allah, di cutting, diedit, tempel. Bisa seharian. Orang ngelihatnya jadinya cakep. Coba dia suruh jadi Kak Imam. Coba ibu, bapak jadi guru. Mendampingi proses anak bapak ibu gitu. Wah, luar biasa. Berat gitu karena Jadi gini. bukan hanya sekedar, kadang-kadang kan sekedar ya udah deh ini orang tua kan tugasnya untuk membiayai, ini udah kerja nyari uang, udah yang banyak buat bayar. Terima beres, gak bisa gitu juga ya. Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Kalau cuman seperti itu semua orang bisa melakukan. Oke. Semua orang bisa melakukan. Itu malah justru gampang. Yang sulit itu adalah melibatkan diri dalam proses pendidikan anak. Kalau di sekolah, bagaimana keterlibatan orang tua terhadap proses pendidikan anak adalah seringlah berkomunikasi dengan guru. Ibu, bagaimana keadaan anak saya? Apakah dia bisa mengikuti pelajaran? Tanyakan keadaan emosionalnya, spiritualnya. Jangan tanyain melulu, Nilainya berapa? dia bisa nggak bu? Kok dia nggak bisa bu? Teman-temannya bisa nggak bu? Tanyain keadaannya bu, dia gimana? Apakah dia bisa beradaptasi? Melibatkan emosi, ikut serta dalam proses. Yang dibutuhkan anak kita itu, Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua, bukan support dengan bentuk les, bukan support dengan tambahan pelajaran. Yang disupport itu jiwanya, Mas. Jiwanya yang perlu disupport. Jiwanya. Saya banyak menemukan dengan tim ya, dengan tim KPK banyak menemukan anak-anak yang tidak bahagia di sekolah ternyata karena tidak bahagia di rumah. Berarti itu berkorelasi ya? Sangat Mas, sangat. Oke. Kenapa anak-anak boarding school bawaannya pengen pulang? Mau kabur, mau pulang. Karena dia tahu masalahnya ada di rumah. Spiritualnya, jiwanya itu kepingin ini masalahnya diselesaikan dulu masalahnya di rumah. Nanti dia balik lagi ke sekolah, dia jadi orang yang bahagia. Mas, kalau anak udah bahagia, otaknya itu kayak bunga berkembang gitu loh Mas. Mau dikasih apa aja dia hap makan. Beda kalau memang sedang sedih, sedang tidak bahagia gitu. Iya. Tidak bahagianya anak itu apa? Tuntutan terutama. Tuntutan. Ya kadang-kadang ada juga faktor-faktor yang ini lain. juga ya. Mama kan udah kerja keras, papa kan udah kerja keras. Kamu harusnya belajar serius. Bukan begitu. Gak usah orang tua itu sebaiknya tidak usah menyebutkan sudah bekerja keras, sudah cari uang banting tulang. Itu kewajiban ayah dan bunda. Karena bukan anak yang ingin dilahirkan dari orang tua itu ya. Oke. Itu kewajiban ayah bunda, tanggung jawabnya ke Allah, dan itu di mata Allah itu adalah amal soleh. Ibu bapak tidak usah disebutkan ke anak-anak, mama papa berangkat pagi-pagi buta pulang sore buat siapa? Kan anaknya bilang gue gak minta. Oke. Mama kerja keras kayak gini banting tulang buat siapa? Anaknya bilang aku gak minta, aku cuma minta dipeluk. Aku cuma minta kita ngobrol. Tak dipahami apa yang Aku sedang cuma- dirasakan Betul. gitu ya. Mama tanya dong sama aku, atau aku pengen nanya sama mama atau sama ayah, ngobrol yang nggak usah sekolah, ngobrol yang lain, nggak usah sekolahan gitu. Mas, anak yang bahagia di rumah berangkat sekolah itu otaknya terbuka, itu memudahkan guru juga. Banyak anak yang bermasalah di sekolah nakal, maaf ya, kutip ya. bukan semua anak pintar, tapi kadang-kadang perilakunya ada yang sebenarnya Kadang-kadang kurang sesuai. tidak sesuai, tidak Oke. sama aturan
melanggar. Itu dalam tanda kutip juga sebenarnya dia itu sebenarnya tolong aku karena Betul. sedang sebenarnya ada masalah sama dia gitu kan ya. Betul banget. Itu temuan-temuan kita ternyata ketika kita periksa, dia bukan karena nggak suka sekolah, Mas. Bukan karena dia mau lawan gurunya, tidak. Ternyata dia punya masalah di rumah. Iya. Di rumah. Tolong diselesaikan dulu di rumah gitu. Karena kita juga menemukan anak-anak yang muncul nih, karakternya muncul, karakter baiknya, muncul potensinya, muncul apa tuh namanya, ya potensinya ya, dia bisa menemukan apa namanya bakatnya, minatnya, itu karena dia di rumah udah selesai, udah beres. Jadi memang PR-nya memang harus di rumah ini selesai dulu ya, jangan sampai nanti ya sebenarnya nanti kita tetap harus kerja sama sih sebenarnya. Pasti. Antara sekolah, orang tua itu memang tetap harus selalu komunikasi karena kadang-kadang memang ada yang terbuka bahwa di rumah itu sebenarnya masih ada problem, tapi ada juga yang memang ya nggak mau tahu. Maaf saya potong. Kadang orang tua mungkin tidak melihat itu sebagai problem, tapi sebagai tanggung jawab dia sebagai orang tua. Menyuruh kamu belajar, menyuruh kamu punya cita-cita, menyuruh kamu sukses, menyuruh kamu nilai bagus. Itu mungkin buat orang tua itu kewajiban orang tua, tapi buat anak, kalau aku mau sampai cita-cita aku, caranya gimana mama, caranya gimana bapak gitu, dikasih tahu caranya, bukan cuman harus segini, harus segini, harus bukan segini. harus lagi. Jadi memang poinnya memang tetap itu tadi ya, jangan hanya dari hasil, tapi proses detailnya prosesnya itu luar biasa. Karena ternyata kalau anak mau sukses, anak mau berhasil, ininya dulu selesai. Kalau sininya hatinya selesai, nanti dia naik ke sininya selesai gitu. Wah, itu surga dia buat guru-guru ya kalau di rumah. Kalau anak-anak itu tidak ngumpulin tugas lambat, melanggar peraturan sekolah, guru ngomong dia motong, berkata kasar, apapun Mas, itu bukan berarti yang terlihat pada kita itu masalahnya. Bisa jadi di belakang sana dia punya masalah. Itu tugas kami di KPK. Oke, berarti kalau kita tangkap tadi sebenarnya ada korelasi, sangat korelasi hubungan hubungan orang tua ke anak dan tuntutan sebagainya. Terus sekarang solusi nih Bu Tias, mungkin solusi singkat dari Bu Tias terkait dengan hal itu. Iya, yang pertama adalah satu, kita guru dan orang tua harus terus belajar. Harus terus belajar. Belajar karena parenting di akhir zaman ini luar biasa Mas. Tantangannya seperti yang sebelumnya saya sampaikan, luar biasa tantangan kita. Musuh kita di luar sana banyak. Tantangan kita di luar sana banyak. Orang tua harus belajar, terus belajar, dan harus dekat sama Allah. Harus dekat sama Allah, harus mendekat. Karena kita nggak bisa dengan katakanlah kita pandai, kita pintar, kita punya kekuasaan, kita punya jaringan. Tapi apakah kita bisa menyelamatkan anak kita dari misalnya keterjerumusan, salah pergaulan, atau kehidupan yang sehat? Itu perlu pertolongan Allah Mas. Perlu kekuasaan Allah, perlu bantuan Allah lah, nggak bisa sendirian. Walaupun Anda pejabat, walaupun Anda pintar sekalipun, nggak bisa. Yang kedua, bekerja samalah dengan guru di sekolah. Jangan selalu hubungan orang tua dengan guru itu bisnis. Jangan, bukan bisnis hubungannya. Hubungannya itu adalah kemitraan. Bekerja sama. Ibu guru di sekolah, musrif di asrama, bekerja sama dengan ibu yang di rumah yang menitipkan. Bekerja samalah gitu. Saling membuka komunikasi. Tanyakan, kan kadang-kadang guru sibuk ya Mas, banyak yang harus dipersiapkan. Kalau ibu itu WhatsApp lah guru, tanyain keadaan anak, tanyain keadaan gurunya juga gitu. Karena mengurus 25 anak dalam satu kelas itu sama dengan mengurus 25 anak dengan pola asuh yang berbeda. Berbeda, Mas Jo berbeda, saya berbeda, Kak Imam berbeda, karena latar belakang berbeda. Dan buat guru itu luar biasa tantangannya. Jadi ayo bekerja sama, bantu. Misalnya, Bu, anak saya itu paling suka kalau apa? Bu, anak saya sebenarnya gini, ceritalah sama guru. Jangan ditutup-tutupi.
Karena kalau ditutup-tutupi, misalnya anak ada masalah, orang tua mungkin ada masalah, anak melihat, merasakan, sampaikan ke orang tua, ke guru, biar guru membantu di sekolah. Oke, tadi berarti kan yang pertama memang kita sebagai orang tua juga harus mendekatkan ke Allah, kembalikan lagi ke Allah, karena memang ya anak adalah titipan. Betul. Dan ya udah kita minta tolong Allah untuk membantu menjaganya. Betul. Yang kedua memang harus kerjasama ya, Iya. kerjasama antara Orang tua dan juga guru ataupun orang yang di sekolah. Ada lagi? Ya tadi hubungan orang tua dengan guru itu harus saling. Orang tua jangan banyak menuntut. Jadi harus satu paradigma ya antara orang tua dan juga guru. Jadi memang sama-sama untuk mendidik anak, mengarahkan anak. Ayo bergandengan tangan gitu loh. Ayo bergandengan tangan. Jangan karena ibu bapak sudah mengeluarkan uang sekian puluh juta, bayaran sekian juta, kemudian mau berlepas tangan. Yang penting saya sudah menitipkan ke Anda, itu tanggung jawab Anda, selesaikan, anak saya lulus dengan baik. Gak bisa. Anak tahu kok kalau orang tua tidak ikut berperan dalam pendidikannya. Misalnya gini, anak tahu kalau ibu bapaknya concern sama pendidikan dia. Bukan ikut campur kamu harus ini, tapi perhatian. Bukan ke mata pelajaran ya, tapi lebih perhatian gimana kamu sama pelajaran IPS, suka nggak, sama geografi suka nggak, emang kenapa nggak suka, ngobrol-ngobrol gitu aja. Yang dirasain dulu ya, bukan Iya. apa aja yang sudah didapat. Bu Tias, terima kasih banyak ya Sama-sama. untuk sharing kita pada Sama-sama, hari ini. Jo, Ya. sama-sama. Nanti kita sharing lagi di lain kesempatan, Bu Tias. Siap. Kita akhiri dulu nih diskusi kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.